Ya, kita mulai ya sebentar lagi insya Allah. Sekaligus izin share screen. Baik. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jemaah sekalian, para ayah bunda ya, guru dan wali murid dari Guys Islamic School ya, dan juga dari teman-teman Majelis Ta'lim Al-Fatah yang telah memfasilitasi kajian kita di pagi menjelang siang hari ini, dan juga jamaah sekalian yang mengikuti kajian ini via YouTube ya. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kita diizinkan untuk bersua kembali masih membahas sebuah risalah atau kutayib yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ya, 3 landasan utama beserta dengan dalil-dalilnya. Dan kita sudah masuk ke al-aslu tsani, ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Landasan kedua mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana kita tahu ya, al-usulu tsalatsa, 3 landasan yang akan kita pelajari ini adalah ya, pertama adalah apa? Adalah ma'rifatur Rabb atau ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai Rabb kita. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian di bagian yang kedua ini kita membahas tentang al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nanti di bagian yang terakhir adalah al-aslu ats-tsalits, adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah. Ini ketiga hal ini adalah ya 3 poin pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat ya ketika kita berada di alam kubur atau alam barzakh ya. Kita akan ditanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu ya. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas kerangka umum ya pembahasan kita dari al-aslu tsani, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, karena tidak lepas dari hadis Nabi SAW tentang hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah dan bertanya tentang akhbirni anil Islam, anil iman, wa anil ihsan. Nah, jadi di kesempatan ini kita akan membahas dulu tentang akhbirni anil Islam ya. Apa itu Islam? Kemudian kita akan bahas juga tentang apa yang menjadi bangunan Islam ya, atau rukun-rukun Islam. Di kesempatan yang lalu kita juga sudah mempelajari bahwa ya yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi
wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu min wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ya, yang dimaksud dengan Islam adalah memasrahkan diri, submit, tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, ya, kemudian tunduk patuh kepada Allah dengan cara menaatinya, wal khulusu au al bara'ah, berlepas diri, dan khulus yaitu ya kita mensucikan, melepaskan diri kita dari kesyirikan dan para pelakunya. Wa huwa thalathu maratiba. Ya, dan hal ini ada 3 tingkatannya. Pertama al-Islam wal iman wal ihsan, ya, Islam, iman, dan ihsan. Ya, dan ini bisa dibaca di sini ya. Jadi ada tiga tingkatan, al-Islamu wal imanu wal ihsanu. Kemudian dikatakan wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap martabah ini, ya, setiap tingkatan ini itu juga memiliki rukun-rukun, ya. Yaitu ada rukun Islam, ada rukun iman, dan rukun ihsan. Ini sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas ya, secara umum dulu rukun Islam, baru kemudian nanti kita bahas rukun pertama dari Islam. Baru di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya rukun-rukun berikutnya. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa arkanul islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam ada 5. Ya. Ya, adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Ya. Kemudian kata Syekh, nah ini makanya dikatakan judulnya adalah Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Padahal Syekh ketika menerangkan sesuatu hampir tidak pernah melepaskan diri dari dalil, ya. Nah, juga termasuk dalam hal ini, dan ini sebagai bentuk penekanan bahwasanya seseorang yang ingin mengenal Islam hendaknya kenali pula dengan dalil-dalilnya, bukan cuma sekedar mengenal Islam dari cerita atau dari informasi, entah itu orang tua, teman, tanpa kita tahu dalilnya. Kenapa? Karena yang menjadi pondasi itu dari sebuah khabar, akar dari sebuah informasi itu adalah ya dalilnya. Ya. Jadi kalau diibaratkan ya dalil itu adalah objeknya. Ya, nah sementara informasi itu adalah bayangannya, ya. Nah jadi itu adalah informasi-informasi itu adalah bayangannya. Dan kita tahu Islam itu adalah sesuatu yang benar, yang sahih, tapi bisa menjadi bengkok, bisa menjadi keliru. Lantaran apa? Lantaran informasi-informasi tadi yang salah ataupun yang keliru tadi, gitu loh. Kenapa? Karena kelirunya itu mempersepsikan Islam itu secara salah, ya, karena tidak berangkat dari dalil yang sebenarnya. Nah, jadi rukun Islam ada 5. Wa dalilu minas sunnah. Adapun dalilnya dari sunnah, ya, kata Syekh. Jadi sunnah Nabi itu adalah termasuk ya hujjah yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan tentunya di sini sunnah yang dimaksud adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang tanya, apa makna daripada sunnah? Bukankah sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak mengapa, ya? Nah, ini ada orang-orang yang ternyata salah kaprah, salah paham, memahami makna sunnah. Makna sunnah, ya, memang ya itu memiliki perincian, ya. Jadi apabila kata sunnah ini digunakan oleh para ulama fuqaha ya di dalam pembahasan fikih, maka memang maknanya mandub atau suatu hal yang dianggap mustahab. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mengapa. Jadi dia termasuk dari lima hukum, ya, wajib, kemudian sunnah, ya, kemudian mubah, makruh, dan haram. Nah, jadi dia termasuk bagian dari hukum yang kedua setelah wajib, sunnah, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak mengapa. Ya. Itu makna menurut ulama fuqaha, ya, indal fuqaha. Nah, adapun secara umum makna sunnah ya apabila diitlakkan atau disebutkan kata sunnah ini sunnah Nabi, itu yang dimaksud bukan makna atau definisi ya seperti yang dipahami oleh para ulama fuqaha tadi, oleh para ulama fikih tadi, bukan seperti itu. Ketika dikatakan ini sunnah Nabi, artinya ini adalah tuntunan Nabi, ya.
bimbingan Nabi. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini sebagaimana didefinisikan oleh para ulama ahli hadis, ya, yaitu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, artinya segala sesuatu ini disandarkan oleh Allah. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi? Min qaulin, perkataan. Ya. Au fi'lin, perbuatan. Ya, jadi ada perkataan Nabi itu diucapkan Nabi, ada yang dilakukan oleh Nabi. Au takririn, ya, takrir artinya persetujuan Nabi. Ya, jadi ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi setujui atau Nabi diamkan. Diamnya Nabi itu menunjukkan persetujuan. Atau sifat, ya, khalqiyah. Sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Ya. Jadi ada sifat yang merupakan sifat khuluq, ya. Ini seharusnya yang khuluq dulu, ya. Sifat perangainya Nabi dulu, ya. Perangai. Baru kemudian sifat khalqiyah itu sifat apa ya namanya, ya? Sifat bentuk atau penampilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah, ya. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan, perangai, ya, akhlak, penampilan, itulah sunnah. Nah, jadi jika dikatakan wa dalilun minas sunnah, dan dalilnya adalah dari sunnah, yang dimaksud adalah ini, ya. Berarti di sini ada namanya sunnah qauliyah. Jadi ini menunjukkan begini. Berarti di sini menunjukkan sunnah itu ada sunnah qauliyah, yaitu qaul yang diucapkan Nabi. Di sini juga ada sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang merupakan perbuatan Nabi atau amalan Rasulullah. Kemudian di sini ada sunnah takririyah, ya. Sunnah takririyah artinya yang menjadi persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan wa dalilu minas sunnah, ya, adalah hadisnya Ibnu Umar. Dalilnya dari sunnah adalah hadisnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, coba kita perhatikan. Sabdanya Nabi di sini ini menurut Anda menunjukkan sunnah yang mana? Qauliyah, fi'liyah atau takririyah? Karena di sini Nabi bersabda, qala Nabi, maka jadi dia termasuk, ya, sunnah qauliyah. Nah, tapi kalau misalnya sahabat bercerita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau sedang ditimpa oleh suatu hal yang membuat beliau gelisah, maka beliau sholat. Nah, itu termasuk sunnah fi'liyah. Ya, itu termasuk sunnah fi'liyah. Atau misalnya, ya, ketika datang riwayat, misalnya di situ ada sahabat, ya, sahabat sedang melakukan sesuatu, diketahui oleh Nabi, kemudian Nabi diamkan atau Nabi setujui, maka itu termasuk sunnah takririyah. Ya, jadi ini semua, ya, sunnah Nabi semuanya, ya. Nah, dalilnya adalah buniyal Islamu ala khamsin, ya. Islam dikatakan bunia. Bunia itu berarti dibangun. Nah, berarti di sini kita tahu, ya, kata bunia, ya, berarti di situ Nabi mengilustrasikan Islam itu seperti bina. Islam itu seperti bangunan. Kalau dikatakan seperti bangunan, ya, berarti ini adalah sebagai salah satu bentuk tamtsil. Yang namanya bangunan itu berarti ada komponen-komponennya, ada elemen-elemennya, ya. Di situ ada pondasinya, di situ ada pilarnya, di situ ada temboknya, di situ ada atapnya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu seperti bangunan. Makanya Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Nah, makanya 5 hal inilah yang menjadi rukun, ya. Rukun Islam, ya. Arkanul Islam. Ya. Yaitu apa? Bangunan pertama. Tentunya bangunan pertama ini adalah pondasi. Pondasi ini adalah sesuatu yang harus dibangun terlebih dahulu. Yaitu apa? Syahadatain, ya. Yakni, ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Nanti ini yang akan kita bahas pertama kali. Ya,
makna la ilaha illallah. Baru kemudian Muhammad Rasulullah jika waktunya memadai. Baru kemudian setelah itu adalah salat. Ya, salat. Baru kemudian setelah itu adalah apa? Ita zakah, zakat. Baru kemudian setelah itu adalah saumu Ramadan, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Baru kemudian setelah itu adalah haji. Ya. Nah, jadi Islam dibangun atas 5 hal ini. Syahadatain, salat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji. Ya. Baik, kemudian kita perhatikan ya perkataan Syekh berikutnya, dalil berikutnya. Ini dalil pertama. Hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh, ya. Baik. Lalu kemudian dalil yang kedua, ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, ya. Dan kemudian dalil berikutnya, afwan ya kalau agak sedikit berisik ya. Baik. Kalau kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna dina indallahil Islam", ya. Sesungguhnya ya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama apa? Adalah agama Islam, ya. Nah, jadi ketika dikatakan inna dina indallahil Islam, maka maknanya adalah apa? Maknanya satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Allah ya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya. Itu adalah Islam. Artinya selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi agama tersebut. Jadi menunjukkan satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Selain Islam adalah agama yang tidak hak, ya, yang tidak benar. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dua dalil ini, ya jemaah sekalian muliakan Allah, adalah dalil yang kuat untuk menunjukkan bahwa agama yang hak, yang benar adalah agama Islam. Siapa yang mengatakan agama yang hak adalah agama Islam satu-satunya yang Allah ridhoi? Allah sendiri. Pencipta alam semesta. Ya, Allah sendiri. Karena itu sungguh aneh apabila ada orang-orang yang mereka berpendapat semua agama itu sama-sama mengajarkan kepada kebaikan. Semua agama itu adalah sama. Kita tahu ini sesuatu hal yang ditolak secara akal sehat dan juga ditolak secara syar'iyah, secara agama. Ya, kita tahu ya, misalnya contoh agama Nasrani. Agama Nasrani pasti mengajarkan bahwa selain daripada ajaran atau dogma agamanya itu keliru. Makanya disebut dengan domba-domba yang tersesat. Demikian pula Yahudi, demikian pula agama Buddha, Hindu. Artinya secara sekup keagamaan, keyakinan, ya, dan ini memang dikatakan adalah hak asasi ya setiap manusia, katanya seperti itu, ya. Maka keyakinan untuk meyakini agamanya itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah hak asasi gitu loh. Ya. Jadi sungguh aneh apabila ada orang mengatakan sebenarnya semua agama adalah sama, semua agama adalah baik, ya. Nah, kalau anggapan seperti ini berarti ya ini orang boleh dong kalau misalnya hari ini agama Islam, besok agama Kristen, besok agama Hindu, besok agama Buddha. Karena semua agama baik, mengajarkan kebaikan. Padahal ya intisari daripada tiap-tiap agama itu memiliki perbedaan paling mendasar. Contoh misalnya Islam. Islam itu ya mengharamkan kesyirikan, bahkan kesyirikan termasuk kezaliman yang paling besar. Ya, dan syirik adalah yang membatalkan Islam. Nah, bagaimana seseorang ya dia bisa menghimpun, mencampur adukkan antara agama tauhid, agama monoteistik dengan agama yang meyakini akan berbilangnya Tuhan yang disembah. Ya tentunya ini suatu hal yang nggak masuk akal gitu loh. Berarti memang mau nggak mau ya harus ada agama yang paling benar, agama yang paling sahih. Hanya satu agama yang paling sahih. Untuk menentukan mana agama yang paling sahih, ya itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa diteliti, bisa diamati, diobservasi, bisa dipelajari untuk menentukan mana agama yang paling sahih, ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Oke, kita taruh misalnya ya, kita tinggalkan dulu klaim, padahal ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Islam adalah agama satu-satunya yang Allah ridhoi ya, inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, maka ini sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ternyata banyak manusia itu yang mereka bahkan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau dengan Allah aja ingkar, tentunya mereka akan ingkar dengan agama, ya. Ya. Nah, toib. Jadi yang perlu kita pahami bersama tentang din, tentang agama, ya. Kita nggak bisa pungkiri kebutuhan manusia Allah Subhanahu kebutuhan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya ya akidah, dengan yang namanya keyakinan, dengan yang namanya agama. Itu kebutuhan manusia. Karena mau diakui atau tidak diakui, manusia itu memiliki yang namanya naluri, ya, atau kita sebut dengan ini tuh, gharizah, ya, atau naluri. Naluri manusia ini, ya, itu sejalan dengan fitrah yang ada pada setiap manusia. Itu ya meyakini adanya pencipta. Meyakini adanya pencipta. Adanya pencipta. Ya, akal sehat pun juga sama. Akal sehat juga menetapkan adanya pencipta. Ya. Nah, kita misalnya bicara dulu nih. Orang-orang yang menanggalkan akalnya, tidak meyakini akan adanya pencipta, atau pencipta itu dianggap sebagai sumber energi atau yang semisalnya, ya. Dan taruhlah fitrahnya mereka rusak. Tapi tetap manusia itu punya naluri, punya insting. Di antara insting manusia adalah insting untuk bertuhan. Hatta hewan pun juga ada. Apalagi manusia, insting untuk bertuhan. Dan yang namanya naluri atau insting atau goriza, ini sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia, yang tersimpan di dalam manusia, dan akan keluar apabila terstimulasi dengan faktor lingkungan. Contoh misalnya manusia punya naluri seksual, ya, naluri untuk untuk hubungan, ya. Jadi punya syahwat. Syahwat itu bagian dari naluri sebenarnya, ya, syahwat seksual. Nah, naluri seksual pada manusia itu ada. Semua manusia itu ada naluri seperti ini, ya. Tapi naluri ini akan keluar, akan muncul apabila distimulasi, ada rangsangan dari luar. Artinya nggak mungkin tiba-tiba seseorang itu muncul syahwatnya tanpa ada yang menstimulasi, kecuali kalau ada kelainan, ya. Nah, biasanya akan muncul syahwatnya itu dengan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengarkan, atau yang dia pikirkan. Baru muncul naluri syahwatnya ini. Ya. Dan apabila tidak ada yang menstimulasi, maka naluri ini akan diam. Ya, akan tidak terstimulasi. Demikian pula manusia itu memiliki naluri untuk bertuhan, meyakini akan adanya pencipta yang bisa menolong dirinya. Naluri seperti ini juga akan muncul ketika ya ada kondisi-kondisi yang mengharuskan naluri ini akhirnya bangkit. Nah, juga kita tahu nih, ada juga manusia memiliki naluri untuk self defense, untuk mempertahankan diri. Misalnya secara refleks nih ya, ada bola melayang, kita akan berusaha untuk melindungi anggota tubuh kita yang paling vital. Misalnya kita megang kepala misalnya. Itu adalah gerakan instingtif, ya, naluri untuk mempertahankan diri, ya. Juga di antara naluri mempertahankan diri itu adalah perasaan takut misalnya. Itu takut itu adalah bagian mekanisme dari self defense dan survival gitu loh, agar kita bisa survive. Ya, kalau manusia nggak diberi rasa takut, itu bahaya gitu loh. Ya. Nah, juga diantaranya naluri bertuhan ini. Contoh misalnya, ketika seseorang berada di atas kapal atau berada di atas pesawat, kemudian pesawat itu ya mengalami kerusakan mesin dan akan jatuh. Pilot menyampaikan ya bahwasanya pesawat dalam beberapa saat lagi akan crash, ya, crash landing atau jatuh di laut. Ya, nah semuanya panik ya. Semuanya ketakutan, dan semua orang-orang yang memiliki agama dia akan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan masing-masing. Ya, nah pertanyaannya bagaimana dengan orang ateis, orang yang tidak meyakini adanya Tuhan? Ketika itu akan muncul nalurinya. Ya, secara naluri dia itu akan muncul harapan-harapannya dia, ya, ingin supaya ada yang menolong dirinya. Ada mungkin dalam benaknya dia energi, tenaga, atau something yang bisa
rangsang, ya yang maksudnya bukan rangsang, yang bisa menolong dirinya, yang bisa membantu dirinya. Itu akan muncul naluri ini. Jadi kebutuhan manusia dengan zat yang bisa membantu menolong dirinya itu sudah ada di dalam diri manusia. Ya, dan ini akan keluar biasanya ketika kondisi-kondisi yang 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 dibutuhkan. Jadi secara asal manusia itu sudah punya naluri gitu loh. Naluri bertuhan. Jadi intinya secara naluri, secara fitrah, secara akal sehat, Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Kalau pencipta itu ada, berarti pencipta menciptakan kita, makhluknya, itu tidak diciptakan hanya dengan kesia-siaan saja, nggak ada tujuannya, nggak ada maksudnya. Akal sehat kita itu juga menetapkan Allah sebagai sang pencipta, atau misalnya taruhlah pencipta yang diyakini oleh manusia, ketika menciptakan hamba, itu bukan sekedar main-main saja. Berarti ada tujuan ya penciptaan. Nah, tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan inilah yang akan menjadikan manusia itu memiliki arah, ya, memiliki orientasi. Jadi dia tidak terdisorientasi, dia tidak bingung, ya, karena dia tahu tujuannya dia. Allah menciptakan, Tuhan yang menciptakan dia itu untuk suatu tujuan. Apa tujuannya? Nah, dalam hal ini adalah tentunya tujuan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Secara akal sehat kita menetapkan bahwa Rob atau Tuhan kita yang menciptakan kita, ya, itu layak untuk kita layani, kita sembah, kita agungkan, kita cintai, layak. Ya. Nah, jadi kita punya tujuan ini untuk melayani Allah, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga secara akli, ya, secara logika, ya, Allah pasti memberikan apa? Memberikan tanda, ayat, ya. Ayat-ayat mulai dari tanda kebesarannya sampai Allah memberikan ayat-ayat berupa, ya, ayat qauliyah yang berisi pedoman hidup bagi makhluknya. Ya. Nah, pedoman inilah dalam bentuk apa? Kitab suci. Dalam bentuk kitab suci, Al-Qur'anul Karim. Ya, atau kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, adanya kitab suci ini mengharuskan adanya yang mentransmisikan kitab suci ini. Ada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini adalah mereka-mereka yang diutus oleh pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kitab suci tersebut, ya. Nah, adanya nabi, adanya rasul, dan kemudian juga adanya kitab suci, ya, berarti ini, ya, mengharuskan adanya suatu aturan. Adanya aturan-aturan keyakinan. Nah, aturan-aturan keyakinan inilah, ya, yang disebut dengan din, agama. Dan semua agama, din, para nabi dan rasul, ya, yang berasal dari Allah dan kitab-kitab sucinya, semuanya adalah agama Islam. Semuanya agama Islam. Yahudi dahulu ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, adalah juga agama Islam. Nasrani dulu ketika dibawa oleh Isa adalah agama Islam, ya. Kemudian nabi-nabi yang lainnya, Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, dan seluruhnya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan Nabi Adam alaihissalam, itu semuanya berada di dalam kondisi Islam, Muslim. Kenapa? Islam itu artinya adalah submit kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya, mereka semuanya adalah Islam. Ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama, ya, ya, Islam dari semua ajaran para nabi dan rasul, ya, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana juga dikhabarkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, akan ada nanti yaitu penutup para nabi. Nah, penutup para nabi inilah, ya, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agamanya adalah agama Islam, ya. Agama yang mengajarkan untuk tunduk patuh, taat, berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, itu adalah agama kita. Din yang satu-satunya, yang paling hak, ya, din yang hak, ya, di sisi Allah. Satu-satunya yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Islam saat ini semuanya keliru. Kenapa? Karena, ya, ajaran-ajaran agama sebelumnya itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, lalu
kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bersama juga ya. Saat ini kita nggak bisa pungkiri ya, manusia itu memiliki berbagai macam keyakinan-keyakinan. Mulai dari sekedar kepercayaan, mulai dari sekedar ideologi ya, atau hanya keyakinan belaka. Bahkan sekarang udah muncul yang namanya apa namanya? Ini itu apa namanya? Apa namanya? Saintologi sekarang ya. Ajaran Saintologi ini adalah ajaran yang berpegang kepada bukti-bukti saintifik gitu loh. Mereka meyakini adanya Tuhan, tapi mereka tidak meyakini akan adanya agama. Ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui tentang bukti suatu agama itu adalah agama yang paling hak, agama yang paling benar? Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, mulai dari kita berusaha untuk menelisik diri kita sebagai manusia, kita punya naluri, kita punya fitrah, kita punya akal sehat. Kesemua hal ini menetapkan adanya pencipta, dan pencipta itu ya, apabila kita gunakan akal sehat kita dan fitrah kita, itu ya kesimpulannya adalah bermuara kepada satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita, dan Allah Azza wa Jalla ya Rabb yang maha sempurna, yang ketika menciptakan kita memiliki tujuan. Tujuannya adalah dalam rangka supaya kita mau kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi dan rasul. Ya. Lalu kemudian Allah jadikan agama Islam itu adalah agama yang paling hak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa buktikan agama ini adalah agama yang paling hak ya? Jadi yang pertama yang bisa kita lihat adalah pertama adalah dari sisi ya keotentikan agama tersebut ya. Keotentikan dari sisi ya sandaran agama ini kepada ya manusia yang dianggap sebagai pentransmisinya. Ya, artinya yang menyampaikan agama tersebut. Dalam hal ini misalnya kalau Kristen kepada Isa, ya, Yahudi misalnya kepada Musa misalnya. Ya. Kemudian yang lainnya ya. Itu harus bisa dipastikan keotentikan dan validitasnya. Untuk menguji keotentikan dan validitas ini, berarti harus ada bukti-bukti secara ilmiah dan saintifik. Benar nggak sih? Ya, adanya ajaran-ajaran tersebut, adanya perkataan-perkataan tersebut, itu memang benar-benar berasal dari ya sumber yang mentransmisikan ajaran tersebut. Contoh misalnya, ya, agama kita adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang memiliki kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang bisa dibuktikan nggak kalau Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang otentik dari dulu sampai sekarang sama, tidak berubah. Ya, juga sama, agama-agama lain juga sama, gitu loh. Ya, itu suatu hal yang bisa kita pelajari, ya. Sebagai manusia kita bisa mampu untuk mempelajarinya, menelitinya, gitu loh. Dari semua agama, tiap agama itu pasti memiliki kitab suci. Seharusnya seperti itu. Nah, kitab suci tersebut bisa dibuktikan tidak keotentikannya. Artinya, kalau seandainya terjadi bias, ya, kalau seandainya itu, misalnya begini, contoh ya, misalnya ya kita bicara tentang Bible misalnya ya, Bible saat ini. Nah, Bible yang paling tua yang ditemukan itu berbahasa Romawi. Sementara kita tahu ya, Nabi Isa alaihissalam berbicara bahasa Ibrani. Ya. Dan kemudian Bible juga ada macam-macamnya ya. Ada Matius, ada Markus dan seterusnya ya. Nah, ini kita harus buktikan nih, ya buktikan dari kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci tersebut itu otentik tidak, ya? Apakah itu memiliki keotentikan tidak? Bisa dibuktikan tidak? Nah, satu-satunya agama yang bisa ya membuktikan keotentikan dan kevalidan ajaran agamanya hanya Islam. Ya, baik itu Al-Qur'an dan baik itu sunnah Nabi atau hadis Nabi. Ini bisa dibuktikan keotentikannya. Ya, bisa dibuktikan. Al-Qur'anul Karim ya yang dibaca 14 abad yang lalu dengan sekarang itu sama. Karena Allah pelihara, Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'anul Karim. Allah jaga bacaannya, Allah jaga tulisannya. Ya. Allah pelihara. Makanya Al-Qur'an ini menjadi mukjizat yang terbesar.
Ya, hingga nanti hari akhir, hingga hari kiamat nanti. Karena Al-Qur'anul Karim ini adalah kalamullah yang sampai saat ini terpelihara dan Allah menjaganya. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya. Keautentikan Al-Quran ini bisa dipelajari ya jemaah sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran ini ditransmisikan secara mutawatir. Artinya, ya murid-muridnya Nabi SAW, para sahabat, ketika mendengarkan Al-Quran, mereka dengar, mereka baca, mereka hafal. Itu bukan cuma 10 orang, 50 orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Dari murid-murid Nabi ini disampaikan lagi kepada murid-murid berikutnya, generasi tabi'in. Kemudian ke generasi tabi'un, ya, kemudian ke generasi berikutnya, ya. Hingga saat ini. Artinya, ya, Al-Quran ini terjaga. Kalau ada orang berusaha untuk mengubah-ubah, mengutak-atik Al-Quran, bacaannya, tulisannya, pasti ketahuan, pasti ketahuan. Ini adalah bukti nyata bahwa ya keautentikan dari sumber agama Islam itu adalah terjaga. Demikian pula hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW itu memang tidak seperti Al-Quran. Artinya tidak datang dalam bentuk mutawatir. Ada yang mutawatir. Kalau udah mutawatir pasti sahih, pasti sahih. Makanya Al-Quran itu mutawatir, pasti sahih, pasti. Karena nggak mungkin ya bacaan, riwayat bacaan tentang Al-Quran ya yang dibaca oleh ratusan sahabat itu ya keliru atau ada di antara sahabat itu yang sengaja memalsukan bacaan tersebut. Semua sepakat sebagaimana keyakinannya orang Syiah. Ya. Maka ini tentunya suatu hal yang nggak masuk akal. Ya. Jadi apabila itu adalah perkataan, ucapan ya yang dibaca oleh ratusan orang itu sama, bacaannya sama, hurufnya sama, ya, maka itu sesuatu yang pasti sahih gitu loh. Nggak mungkin mengandung adanya kelemahan, misalnya dianggap palsu atau dianggap tidak valid. Tidak mungkin. Karena itu sudah mutawatir. Adapun hadis Nabi ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Nah, yang tidak mutawatir itu disebut dengan hadis ahad. Ya, jadi simpelnya hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ahad ini berarti kalau tidak mencapai derajat mutawatir, kalau mutawatir itu kan udah pasti sahih. Ahad belum tentu sahih. Belum tentu. Berarti harus di cross check, diverifikasi, diteliti. Apakah hadis tersebut valid dari Nabi tidak? Akhirnya dari sini makanya muncul untuk menverifikasi. Verifikasi hadis Nabi SAW ya. Nah, akhirnya muncul ya ilmu hadis ya, ulumul hadis. Ya, untuk mempelajari ini mulai dari ilmu ar-riwayah, dirayah, jarh wa ta'dil dan seterusnya. Khususnya ilmu jarh wa ta'dil ya, melihat dari para perawinya. Makanya di dalam agama kita itu di antara ciri untuk bisa membuktikan keautentikan ada yang namanya isnad atau sanad. Makanya Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, salah seorang ulama salaf kita terdahulu mengatakan, ya, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan apa namanya? Ini itu katanya itu apa namanya? Laula al-isnada, ya, laqala man syaa fasyaa, ya. Artinya kalau tidak ada sanad, kalau tidak ada sanad nih ya, kalau tidak ada sanad isnad, maka tiap orang akan ngomong seenaknya sendiri. Ya. Sekehendaknya. Contoh misalnya, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Setiap orang boleh saja loh. Bahkan bukan boleh, maksudnya bisa saja mengklaim, Nabi bersabda, Nabi mengatakan ini. Akhirnya kalau setiap orang itu, ya dia berhak untuk ngomong seperti itu, rusak agama ini. Akan hilang keautentikannya, akan hilang ya keasliannya. Kenapa? Karena tiap orang akan mengklaim ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Padahal Nabi nggak pernah ngomong seperti itu gitu loh. Ya, makanya ada ilmu sanad, ada ilmu
ya jar wa ta'dil. Ketika ada hadis datang diteliti, siapa yang ngomong? Yang menyampaikan siapa? Diteliti, dilihat. Oh, yang menyampaikan adalah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini ngambil ucapan itu dari siapa? Oh, ternyata dari fulan bin fulan. Dari fulan bin fulan itu ngambil dari sahabat Nabi, ngambil dari Rasulullah. Nah, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat itu para ulama ahlu sunnah sepakat kulluhum udul. Semuanya adil dan kredibel. Artinya sahabat tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya. Tapi setelah sahabat baru dicek. Setelah dicek keotentikan atau kevalidan memang sampai kepada Nabi, baru kemudian dicek nih. Orang yang menyampaikan riwayat tadi jujur enggak? Adil enggak? Kredibel tidak? Siko tidak? Itu yang dicek. Nah, misalnya ada orang nih, orangnya ternyata jujur. Orangnya soleh. Orangnya alim. Orangnya enggak pernah berdusta. Tapi tidak kuat hafalannya. Tidak memiliki kekuatan hafalan. Riwayatnya tidak diterima. Kecuali hanya sebagai tawabi atau syawahid. Kecuali hanya sebagai penyerta. Artinya kalau misalnya ada hadis, hadisnya sahih, kemudian riwayat dari para perawi yang lemah ini hafalannya itu sama, ya maka boleh dijadikan sebagai penyerta. Atau misalnya ya ternyata riwayat yang semakna dari orang-orang atau yang perawinya hafalannya yang tidak kuat ini banyak, ya itu baru bisa. Mungkin dari dhaif naik kepada hasan. Intinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ilmu hadis ini memang ilmu yang kompleks. Tapi ilmu hadis ini adalah ilmu yang sangat mulia. Karena di dalamnya mengandung pembelaan terhadap keotentikan agama. Artinya, kalau Anda ingin mengetahui keotentikan suatu agama, itu dilihat dari diantaranya ilmu hadis ini. Karenanya kita tahu ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, ada hadis yang la asla lahu. Ya. Ya. Jadi yang makbul hanya yang sahih dan yang hasan. Yang ditolak mardud ya hadis yang dhaif, apalagi dhaif jiddan. Apalagi hadis palsu enggak boleh diterima, apalagi yang la asla lahu, enggak ada asal usulnya. Ya. Dan Nabi sudah mewanti-wanti di dalam hadis yang mutawatir, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di api neraka. Ancaman Nabi SAW bagi mereka yang berdusta. Jadi dari yang saya terangkan ini, sebenarnya kita bisa ngecek keotentikan dan kevalidan suatu agama, ya. Itu dengan cara meneliti nih keotentikannya dari sisi validitasnya. Kemudian yang kedua, ya kita ngelihat dari apa? Dari konten atau kandungan agamanya, kandungan. Ya, kandungan agama. Nah, kandungannya ini ya itu sesuai dengan itu enggak akal sehat enggak? Ya, jadi akal sehat yang penting. Ya, bukan akal ya, karena akal itu macam-macam orang. Karena akal sehat adalah akal yang tentunya selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Sesuai dengan fitrah tidak, ya tentunya. Ya, kemudian sesuai dengan apa namanya? Dengan naluri mendasar manusia tidak. Misalnya ajaran untuk menikah, ya. Itu adalah sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan naluri mendasar manusia. Ada agama yang menganjurkan tidak menikah. Nah, berarti itu tidak sesuai nih dengan apa? Dengan konsepsi kemanusiaan gitu loh. Atau misalnya ajaran-ajarannya itu seringkali tidak masuk akal. Ya, kemudian juga ya konsistensi ajaran agama tersebut, ya. Artinya tidak ada kontradiksi. Nah, ini kita bisa bandingkan nih, ya. Masalah kontradiksi. Ya. Dari semenjak 14 abad yang lalu, itu umat manusia sudah ditantang untuk mencari kontradiksi di dalam Al-Qur'anul Karim. Hingga saat ini tidak ada yang mampu. Ya, banyak yang berusaha, tapi sebenarnya itu adalah usaha-usaha yang sia-sia. Kenapa? Karena usaha mereka untuk mencari kontradiksi Al-Quran adalah sebatas cuman klaim dan tuduhan saja. Tidak benar, itu semuanya tuhmah. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di ajaran agama selain Islam, kita akan dapati banyaknya kontradiksi. Kenapa demikian? Karena ya adanya kontradiksi itu menunjukkan sifat kemanusiaan. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak sempurna.
Manusia itu pasti ada lupa. Nah, sesuatu hasil karya, hasil dari manusia pasti ada kontradiksi, ada kekeliruan, ada kesalahan, apalagi kesalahan bersifat saintifik. Ya, ada itu pasti. Ya. Tapi kalau itu berasal dari Allah tidak akan kita dapati. Kontradiksi, kesalahan-kesalahan seperti ini tidak mungkin ada. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita cek, kita lihat. Ya, artinya begini, manusia Allah sudah karuniakan kemampuan untuk menelaah, untuk mempelajari, untuk menganalisa. Apabila manusia itu mereka lebih mendahulukan akal sehatnya, ya, memperturutkan fitrahnya yang lurus, ya, insya Allah mereka akan mendapat hidayah. Mereka akan sampai kepada kesimpulan Islam itu adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Agama yang sesuai dengan konsepsi mendasar manusia, sesuai dengan akal sehat manusia. Itu adalah agama kita, agama Islam. Ya, sehingga tidak ada lagi ya alasan, tidak ada lagi peluang bagi siapapun untuk mengatakan semua agama itu sama. Sama dari mana? Orang yang mengatakan semua agama sama berarti dia nggak ngerti tentang agama, nggak ngerti agamanya dan nggak ngerti agama orang lain. Atau bisa jadi dia orang yang tidak beragama, ya. Nah, ini adalah perkara-perkara penting yang harus sama-sama kita pahami, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah cuma Islam, maka perkataan Allah adalah Allah itu mempersaksikan ya agama Islam adalah agama yang benar. Dan Allah nggak mungkin dong berfirman dengan firman yang keliru, dengan yang salah. Tidak mungkin. Perkataan Allah pasti hak. Artinya satu-satunya agama yang hak di sisi Allah cuma Islam. Bahkan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam sebagai tuntunannya, bimbingannya, way of life-nya, sebagai ajaran dia untuk meyakininya, mempraktekannya, maka falayuqbala minhu, enggak akan diterima darinya meskipun dia itu berkhidmat melayani untuk agama tersebut ya dengan penuh keikhlasan ya. Maksudnya ikhlas dari versi agama tersebut ya, enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala meskipun menurut misalnya menurut akal manusia ya secara universal, orang yang memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan itu baik ya, baik. Tapi apabila orang yang melakukan ini itu secara mendasar akidahnya itu keliru, dia melakukan kesyirikan atau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keimanan yang benar, maka semua amal-amal baiknya tadi itu tidak bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya dikatakan fala yuqbala minhu, enggak akan diterima selamanya oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rugi dia di akhirat. Ya. Nah, jadi inilah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berusaha untuk mengenal agama kita, insya Allah kita akan semakin yakin agama kita ini agama yang sempurna, agama yang benar. Ya, agama yang sesuai dengan fitrah, akal sehat, naluri yang lurus dan seterusnya. Ya, bahkan kalau mau dibuktikan secara saintifik, agama kita ini adalah agama yang terbukti secara saintifik, ya, terbukti secara asal apabila mau dicek keautentikannya dan terbukti secara kandungan isinya, tidak ada kontradiksinya. Kita nggak akan mendapati adanya kontradiksi di dalam agama kita ini. Karena itu makanya berbanggalah Anda dan berbanggalah kita semua yang masih berada di atas agama ini dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan pelihara ya tentang keislaman kita ini. Ya, peliharalah, jagalah. Di antara cara kita menjaga, memelihara dan mensyukuri adalah kita terus harus belajar menuntut ilmu. Ya, mempraktekkan ajaran-ajarannya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin dan mengajarkannya kepada siapa saja orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Dan kemudian kita bersabar di atasnya. Dan kita memohon dan meminta kepada Allah agar kita diwafatkan di atasnya. Makanya ya, nasihat orang-orang saleh, para nabi dan rasul minal awal ilal akhir itu menasihati ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dinasihatkan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati meninggal dunia
kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingatlah ya bahwasanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dari seseorang itu bergantung bagaimana kondisi akhirnya. Betapa banyak orang-orang yang menampakkan kesolehan di awal hidupnya. Ya, dia tampak zahirnya salat, ngaji, belajar Islam dan seterusnya. Tapi ternyata di akhir hidupnya Allah punya kehendak lain. Yang mana ini sesuai dengan hikmah Allah. Ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dalam kondisi jauh dari Islam. Ya, bahkan mungkin dia kafir. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Akhirnya dia menjadi makhluk yang paling merugi. Ya, kemudian ada pula orang-orang yang mungkin di awal hidupnya penuh dengan keburukan, kejelekan, bahkan orang yang kafir, banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi di akhir hidupnya Allah berikan dia hidayah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia submit, dia menyembah, menundukkan diri kepada Allah. Dan dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian Allah wafatkan dia di atasnya. Akhirnya dia pun masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis ya. Hadis yang menjelaskan awalnya tentang perkembangan embriologi manusia. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan baginya, Allah perintahkan malaikat untuk menetapkan baginya tentang rezekinya ya, tentang hidup matinya ya, tentang kebahagiaan dan kesengsaraannya. Kemudian Nabi mengatakan ya, wa annar rajula la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang ya yang di awalnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta saja, dekat. Tapi ternyata Allah punya ketentuan lain. Kemudian dia di akhir hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sementara di sisi lain ya dikatakan juga wa annar rajula la ya'malu bi ahmali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Ada pula seorang yang dia ya di awal hidupnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalannya ahli neraka sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta saja, tapi Allah punya kehendak lain, ketentuan lain. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, kemudian dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dari ujungnya. Karena itu makanya kita nggak boleh ya menyombongkan diri kita. Dan kita nggak boleh lupa bahwasanya ya keislaman kita ini taufik ya, hidayah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dan kita nggak boleh lupa untuk senantiasa meminta berdoa kepada Allah. Makanya ini hikmah. Kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Minimal 17 kali dalam sehari kita minta kepada Allah. Ya. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya adalah ya rukun Islam pertama syahadatain. Kita akan mempelajari maknanya ya, akan mempelajari makna daripada syahadat yang rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain. Mungkin dari sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, coba saya lihat di forum chat ya, sepertinya sudah ada masuk pertanyaan. Bagaimana jika seorang yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib dan ada dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut? Apakah orang tersebut keluar dari Islam? Nah, yang perlu kita pahami ya, yang pertama ya, apabila ada seseorang yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya ya ilmu yang bisa diketahui secara daruri ya, artinya begini, sholat itu wajib ya, itu adalah semua muslim tahu, yang bodoh yang pintar tahu sholat itu wajib. Ada orang mengatakan sholat tidak wajib, kafir dia ya, kafir dia. Demikian pula sholat, demikian pula puasa, saum, siam, puasa di bulan Ramadan. Semua orang tahu ini hukumnya wajib. Karena ini adalah ilmu yang bisa diketahui bil daruri. Artinya ya ilmu yang memang diketahui tanpa perlu kita banyak menelaah dalil-dalilnya dulu. Artinya ya orang awam itu tahu
puasa Ramadan itu wajib, kecuali apabila dia masih mu'alaf atau baru masuk Islam. Tapi umumnya orang Islam tahu. Kemudian ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka dia telah kafir. Ya. Atau minum khamr misalnya. Minum khamr itu haram hukumnya. Haram, ya. Diketahui oleh orang yang alim ataupun orang awam, minum khamr haram. Ya, meskipun mungkin ada orang-orang yang muslim yang masih minum khamr, ya, itu maka dia jatuh kepada maksiat. Dia tidak dikafirkan. Ya, selama dia meyakini khamr itu haram, tapi dia tetap melakukannya. Dia melakukannya berarti maksiat kepada Allah, tapi dia meyakini khamr itu tetap buruk, haram, Allah haramkan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan khamr itu halal, tidak mengapa minum khamr, ya, berarti dia telah menghalalkan yang haram, ya, meskipun dia tidak minum khamr, maka dia telah kafir. Demikian pula orang yang sholat 5 waktu, tapi dia meyakini dan menyatakan sholat itu tidak wajib, maka dia telah kafir, meskipun dia sholat, ya, karena apabila seseorang dia menolak perkara-perkara yang doruri di dalam agama, maka batal keislamannya, batal tauhidnya. Maka harus kita waspadai. Demikian pula dengan orang ya yang menyatakan jilbab itu tidak wajib. Ya, jilbab itu tidak wajib, ya. Maka bisa batal keislamannya. Tapi perlu diketahui, ya, hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang pertama memang belum sampai ilmu kepadanya. Artinya misalnya dia baru masuk Islam atau dia tinggal di suatu negara ya yang jauh dari Islam, kemudian sumber dia untuk memahami Islam itu masih sedikit, ya. Kayak misalnya ada orang-orang di Papua masuk Islam, baru belajar sedikit, ya. Tapi mereka masih makan babi misalnya. Karena mereka menganggap babi itu boleh. Kenapa? Ilmu belum sampai kepada mereka. Nah, karena kejahilan mereka atau ketidaksampaian ilmu yang ilmu tersebut pada mereka, maka ini menjadi dispensasi, menjadi uzur buat mereka. Ya, jadi mereka ma'fu wa ma'dzur sampai diterangkan kepada mereka babi itu haram, nggak boleh dimakan. Demikian pula ketika misalnya di negara-negara Eropa Timur yang dingin, kemudian dakwah Islam masuk, ya. Nah, tapi pemahaman Islam kepada mereka masih sedikit. Dan tidak sampai pengetahuan kepada mereka khamr itu adalah haram. Dan mereka mempergunakannya untuk menghangatkan tubuh misalnya. Maka juga nggak bisa dikatakan mereka otomatis kafir. Kenapa? Karena ilmu belum sampai kepada mereka. Jadi yang pertama adalah karena kejahilan mereka. Yang kedua, itu karena syubhat. Karena syubhat, ya. Nah, syubhat ini itu juga bisa menjadi salah satu uzur. Contoh misalnya, ada seseorang, ya, dia mendapatkan syubhat. Syubhat ini datang dari orang yang ditokohkan atau seorang kiai atau ulama yang berpendapat, oh jilbab itu tidak wajib. Dengan mendatangkan dalih, bukan dalil. Akhirnya menjadi syubhat baginya. Maka ketika dia kena syubhat seperti ini, dia telah menyimpang, dia sesat. Tapi dia tidaklah langsung dikatakan keluar dari Islam. Enggak. Karena syubhatnya tadi. Jadi harus ditegakkan hujah, diajak diskusi dan diajak debat dengan cara ilmiah. Ya. Kalau dia masih tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan kemudian dia menyelisihi dalil-dalil yang qat'i yang sudah disepakati oleh para ulama, jadi maka dalam hal ini dia bisa jadi telah batal keislamannya, ya. Ya. Jadi dia telah batal keislamannya. Ya. Ya wallahu taala alam bisawab, ya. Ustaz, mengapa kajian tauhid tidak seramai seperti kajian lainnya? Bagaimanakah meningkatkan kesadaran agar saudara-saudara seakidah untuk semangat mengikuti kajian tauhid? Jazakallah khair. Ya, kalau kita katakan secara umum, memang banyak kaum muslimin itu yang lalai, bahkan nggak ngerti tentang akidahnya yang benar. Ini suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Kenyataannya memang demikian. Ya, banyak kaum muslimin itu yang, mohon maaf, jahil tentang akidahnya, bahkan enggan, malas belajar tentang akidah. Malah nggak sedikit yang mencibir, dikit-dikit akidah, ya. Oh, kapan kita mau sampai ke bulan, ya? Atau dikit-dikit akidah. Kapan kita mau bisa menguasai politik kaum muslimin, gitu ya? Jadi sampai ada yang seperti itu, mencibir. Ini semua berangkat karena apa? Karena kejahilan dan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti para ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek ataupun yang buruk, ya. Ya, yang mengajak kepada
penyimpangan-penyimpangan ini suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, uh, kita dapati juga ada sebagian kaum muslimin yang sudah mulai sadar saat ini urgensi dan pentingnya untuk belajar tauhid. Ya, dan alhamdulillah bahkan saat ini pun di dalam dunia parenting Islam, pendidikan, itu juga tauhid adalah menjadi perkara yang mendasar, yang perlu dipelajari. Sehingga sekarang sudah mulai cukup ramai menjamur ya. Bahkan sepengetahuan saya cukup banyak. Nah, saking banyaknya malah muncul fenomena yang berikutnya. Fenomena ada sebagian tulab, para pelajar yang semangat, semua ya kajian-kajian tauhid online diikuti. Akhirnya kelabakan sendiri, capek sendiri, lelah sendiri, ujung-ujungnya futur. Nasihat saya adalah hendaknya ikuti dulu yang ada satu atau dua sesuai dengan waktu dan kemampuan kita sampai selesai. Lebih baik daripada ikut banyak-banyak tapi malah kita capek, lelah, nggak fokus dan kita akhirnya nggak dapat apa-apa. Lebih baik ikut satu tapi selesai. Kajian misalnya Al-Qawaidul Arba ya dibahas. Sementara yang lain udah ada kajian-kajian lainnya. Oh, ada Ushul Tsalatsa, ada apa namanya? Ada Kitabut Tauhid, ada ini, ada itu. Ikuti dulu satu ini sampai selesai, ya, baru kemudian kita berpindah lagi. Jangan sampai kita belum selesai kita sudah berpindah-pindah, ya. Nah, kita boleh kita variatif boleh, misalnya hari Senin Selasa bahas kitab ini, hari Rabu kitab ini, kemudian hari Kamis kitab ini, Jumat boleh, ya, kita lakukan rutin tiap hari. Seperti itu boleh, ya. Tapi tentunya kita harus perhatikan pula kemampuan kita, waktu kita. Jangan sampai kita terlalu menforsir, tapi malah akhirnya kita nggak maksimal, malah kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya. Nah, jadi ini adalah fenomena sebagian teman-teman yang alhamdulillah sudah mulai sadar. Dan ini patut kita apresiasi. Dan tugas kita ya jemaah sekalian adalah kita terus belajar, terutama belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid. Kemudian kita berusaha untuk mempraktekannya dan mengajarkannya terutama kepada keluarga kita. Ya. Allah alam shawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah penyebab dari akhir yang mendekatkan ke neraka padahal di awal melakukan amalan yang mendekatkan diri ke surga? Apakah karena niatnya tidak ikhlas dan bagaimana agar tetap istiqomah sampai akhir? Barakallahu fiik. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang patut kita ketahui, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kunci penting agar kita bisa senantiasa berada di atas kebaikan adalah selalu memohon hidayah kepada Allah. Makanya ini hikmah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Coba perhatikan, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaminkan surga yang paling tinggi bagi Nabi SAW. Diampuni semua dosa-dosanya. Allah jadikan Nabi SAW itu maksum, terpelihara dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kemaksiatan. Allah jaga, tapi Nabi berdoa dan mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ya jemaah sekalian, ya. Bahkan Nabi pun juga mengajarkan kepada kita doa. Setelah kita selesai sholat, Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, ya, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai dirimu. Kemudian Nabi ajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Untuk apa? Untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berzikir yang baik, bersyukur yang baik, dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita gitu loh. Ya. Karena itu makanya minta kepada Allah, doa kepada Allah, ya, minta hidayah kepada Allah, minta istiqomah kepada Allah, beristi'anah, minta tolong kepada Allah. Ya. Dan ini adalah kunci keistiqomahan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mensyukuri karunia tersebut. Yang namanya mensyukuri harus diakui dengan hati. Harus diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah hadza min fadlillah. Dan harus digunakan di dalam hal-hal ketaatan atau harus dipelihara dan dijaga. Hidayah itu harus dijaga dengan cara apa? Terus belajar menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian juga yang enggak kalah penting lagi adalah tentang tendensi niat.
karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang melakukan sesuatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan langgeng sesuatu tersebut. Ya, sesuatu tersebut akan langgeng dan akan lebih bermanfaat, ya. Tapi apabila seseorang melakukan itu tidak atau bukan karena Allah, biasanya tidak akan langgeng, ya. Biasanya tidak akan lama. Jadi tendensi itu penting. Karena itu betapa banyak orang-orang yang jatuh terpuruk meninggalkan belajar, itu diantaranya karena apa? Ya diantaranya karena tendensi, diantaranya karena niat, ya. Niat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, punya tendensi-tendensi duniawi di dalam hal ini, ya. Terus kemudian juga ya diantaranya lagi ya, supaya kita bisa mendapatkan sebab-sebab ya diberikan Allah keistiqomahan adalah kita mencari sahabat-sahabat yang baik. Ya, bermujalasah, bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang apabila kita berkumpul dengan mereka itu mengingatkan kita dengan akhirat kita, ya, mengingatkan kita akan kesalahan kita, meluruskan kita apabila kita keliru. Itu bukti kecintaan, ya. Jadi sahabat itu yang mau meluruskan kita, bukan yang selalu membenarkan dan membela kita. Enggak. Yang mau menasehati kita, meluruskan kita. Karena nasihat itu bukti kecintaan. Cari sahabat-sahabat yang baik. Bersahabat dengan mereka. Karena itu adalah sebab kita ya insya Allah bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebenarnya masih banyak ya sebab-sebab yang lainnya. Ya. Dan ini sebenarnya bisa dibaca atau dipelajari. Ya, di antaranya ada sebuah risalah yang sudah kami terjemahkan pula, judulnya Ashrul Qawaid, ya, 10 kaidah ya untuk meraih keistiqomahan, ya. Dan juga sudah ada kajian-kajian dari para ustadz-ustadz kita. Nanti mungkin coba bisa dicari di YouFit atau di YouTube. Ustadz, apakah agama sebelum Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab, apa agama Islam atau masih mengikuti milah Nabi Ismail? Ya, Taib. Jadi sebenarnya bukan milah Nabi Ismail ya. Karena milahnya Nabi Ismail adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, milah agama yang hanif, yang berada di atas agama yang lurus. Dan di saat itu agama yang lurus adalah agamanya orang-orang Nasrani yang masih memegang ajaran yang bersih, yang pure, yang murni. Ya. Ya. Seperti seperti salah satu pamannya atau sepupunya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW ya di awal-awal menerima wahyu, yang mana pamannya adalah seorang pendeta atau rahib ya, yang sampai mengatakan ya, apabila Allah memberikan aku usia yang panjang, niscaya aku akan menjadi pembelamu saat engkau diusir oleh kaummu. Sehingga Nabi kaget bahwasanya mendengarkan bahwa beliau kelak nanti akan diusir ya. Ya. Jadi sebelum Islam maka tentunya yang sahih adalah agama sebelumnya ya, tapi tentunya kita tahu ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW ya, bahwasanya Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan juga sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku menjadi 73 golongan. Artinya juga orang Nasrani pun juga mereka berpecah belah. Dan juga ada di antara mereka yang sudah jatuh kepada kekufuran ketika mereka mengikuti ajarannya Paul atau Paulus atau Saul ya, yang mana asalnya dia adalah orang Yahudi yang menentang Isa alaihissalam, kemudian tiba-tiba ya dia yang membangun persaksian atas bangkitnya Isa atau Yesus ya, dan yang meletakkan konsep tentang ketuhanan Isa diantaranya adalah dia ya, konsep yang dibangun oleh Saul atau Paulus atau gereja ya. Nah, tapi intinya semua agama yang mana agama itu masih berpegang dengan ajaran Nabi dan Rasulnya, yaitu mengajarkan monoteisme atau tauhid, maka itu adalah agama Islam ya, sebenarnya adalah agama Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika kita telah mengenal Allah dan memenuhi haknya, mengenal Nabi Muhammad dan memenuhi haknya, dan mengenal agama Islam dan mengamalkan isinya, bisa dipastikan bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan baik dan mendapat kenikmatan di dalam alam kubur? Taib.
Jadi ya jemaah sekalian dimuliakan Allah, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha, berikhtiar dengan penuh keikhlasan dan juga dengan penuh upaya untuk mutabaah, mencontoh Rasulullah. Ya, adapun jaminan maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa berharap, ya. Kita hanya bisa memohon dan berharap, ya. Dan memang banyak ya riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Misalnya man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Masuk surga ini adalah janji dari Allah, bahkan juga merupakan jaminan dari Allah. Tapi tentunya kita nggak bisa menjamin diri kita sendiri apakah kita akan dapat surga atau enggak. Yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya, berikhtiar, berusaha sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya apakah jika seseorang dia ya belajar, menuntut ilmu, akidah, mempelajari tentang Rabb-nya, mengenal Rabb-nya sehingga tumbuh di dalam dirinya kecintaan kepada Rabb-nya, ya yaitu mahabbatullah, ya kemudian muraqabatullah, lalu kemudian dia mengagungkan Allah, malu kepada Allah dan semua adab-adab yang mulia yang lainnya. Kemudian dia mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, mengikuti tuntunan Nabi, menjauhi bid'ah. Ketika nama Nabi diucapkan, dia bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Kemudian dia mengenal agamanya adalah agama yang paling hak, agama yang paling benar, agama tauhid, agama seluruh Nabi dan Rasul, agama yang mulia, agama yang mengajarkan segala kebaikan, agama rahmat bagi alam semesta dan seterusnya. Kemudian dia praktekkan dan diajarkan, maka insya Allah Ta'ala Allah akan mudahkan baginya. Ya, segala kesulitan-kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Dan kesulitan-kesulitan dia nanti ketika di alam barzakh. Ya, Allah akan berikan dia kemudahan untuk bisa menjawab ya ketika diuji oleh malaikat bertanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya. Baik ya. Jadi sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab ya. Saya lihat sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Ya, jadi semua pertanyaan sepertinya sudah dijawab. Saya coba lihat di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita melihat agar kita tidak salah jalan, tidak salah memilih guru tempat mengambil ilmu? Syukran Ustaz. Baik. Jadi memang ya selektif di dalam mencari pengajar, selektif di dalam mencari guru, selektif di dalam mencari ustaz. Itu adalah salah satu metode manhajnya para salafun saleh, para ulama salaf kita terdahulu. Karena tidak sedikit ya athar, riwayat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para salaf dahulu yang menasihatkan ya agar kita berhati-hati ketika kita hendak mencari ilmu, mencari kebenaran. Bukankah ya semisal Muhammad bin Sirin, Yahya bin Ma'in, Abdullah ibn Mubarak dan yang semisalnya yang memiliki kalimat-kalimat yang saling berdekatan maknanya. Di antaranya adalah al-ilmu huwaddin ya. Apa namanya? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Juga dikatakan bahwasanya ya dinuka lahmuka. Agamamu itu adalah dagingmu ya. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambilnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang semisal. Artinya untuk belajar kita memang perlu harus berhati-hati ya. Jadi untuk mengambil ilmu kita harus selektif. Di antara yang perlu kita perhatikan adalah pertama ya tentang sang guru atau sang ustadz. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya. Itu adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana kita bisa tahu akidahnya, manhajnya, akhlaknya? Ya tentunya kita bisa melihat dari dua sisi. Dari sisi yang zahir dan dari sisi istilahnya apa yang kita dapati dari mereka berupa istilahnya ini ahwal mereka. Jadi gini, kita melihat ya ada sesuatu yang diucapkan, ada sesuatu yang ditunjukkan dengan perbuatan atau amalan. Karena lisan ada dua, lisanul qaul sama lisanul hal. Karena ada orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi secara perbuatan prakteknya dia malah jauh melenceng dari Quran dan Sunnah. Nah, jadi harus kita lihat antara kesesuaian ini. Apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan gitu loh. Karena tentunya hampir semua
mendakwakan mengikuti Quran dan Sunnah, ikuti Quran dan Sunnah. Tapi ketika praktek itu suatu hal yang sebenarnya bisa kita perhatikan. Allah berikan kepada kita akal sehat. Allah berikan kepada kita juga fitrah yang lurus ya. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Misal contoh ada seorang ustadz misalnya atau seorang habib, seorang kiai. Dia mengajak untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Tapi ketika ceramah dia jarang menyebutkan Quran, jarang menyebutkan hadis Nabi. Yang banyak cerita-cerita, dongeng-dongeng, membuat jamaah cuman ketawa-ketawa saja. Tidak mendapatkan ilmu, tapi hanya ketika datang kajian, ketawa-ketawa, terhibur, mendapatkan hiburan, pulang, tetap kembali kepada kemaksiatan masing-masing. Ya, seakan-akan apa yang disampaikan itu tidak bermanfaat. Tapi ketika Anda hadir ke majelis ilmu, di dalamnya dibacakan Quran, di dalamnya disampaikan hadis Nabi, kemudian dibahas kitab, dinukilkan aqwal ulama. Ketika Anda hadir, Anda mendapatkan ya insight, Anda mendapatkan wawasan, ya Anda mendapatkan ilmu. Kemudian ketika pulang juga sama, ya itu juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Ya, ini insya Allah adalah di antara tanda apa kebaikan ya. Baru kemudian setelah itu Anda lihat nih, ya. Ketika dia menyampaikan dari sisi istidlal, dari sisi dalil ya, sejauh mana dia banyak mengemukakan dalil atau hujjah. Majelis ilmunya dipenuhi enggak dengan dalil, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah atau yang semisalnya ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga yang menjadi acuan ya pula adalah dilihat si guru tadi itu dengan siapa dia sering berkumpul ya. Dengan siapa dia sering bersama. Ini adalah di antara salah satu cara, salah satu ya. Ya. Ini adalah di antara salah satu metode ya. Kita perlu untuk melihat nih dengan siapa si fulan ini atau ustadz ini dia sering berkumpul. Apabila dia sering berkumpulnya dengan orang-orang yang misalnya kita tahu banyak mengajarkan kebid'ahan misalnya, maka ya kita patut waspada saja. Bukan artinya kita menuduh ya. Bukan artinya kita juga istilahnya langsung mencap, melabeli ustadz tadi berarti sama dengan pelaku bid'ah, tidak. Tapi ini cuman sebagai sarana kita untuk berhati-hati saja. Ya, berhati-hati karena apa? Karena tidak sepatutnya seseorang dia berkumpul dan berhimpun misalnya dengan orang-orang yang banyak melakukan bid'ah. Terus kemudian juga berikutnya lagi adalah melalui tazkiyah, karena tazkiyah ini juga cukup penting. Artinya ya sesama ahlu sunnah biasa saling mengenal, apalagi duat ya. Jadi boleh kita tanya, Ustadz, apa kenal antum dengan Ustadz Fulan? Apa kenal antum dengan Ustadz Fulan? Kalau misalnya Ustadznya tidak kenal, bukan artinya kita langsung barok berlepas diri, oh itu berarti bukan Ustadz, bukan. Tapi ini sebagai bentuk kita kehati-hatian saja. Ya, artinya cari sesuatu yang lebih meyakinkan untuk kita, lebih menenangkan hati, ya, dan kemudian kita senantiasa ya memohon hidayah kepada Allah. Dan jangan sampai kita jatuh pula ke dalam jebakan kita ta'assub fanatik, artinya seakan-akan bahwasanya kita hanya belajar dengan Ustadz Fulan, selain Ustadz Fulan itu dianggap keliru, menyimpang. Ini juga suatu hal yang jelas gulu, yang keliru ya. Jelas ini juga salah satu bentuk ta'assub yang kita ingkari seperti ini. Ya. Nah, jadi intinya kita tetap harus berhati-hati, selektif. Tapi apabila ada kebenaran yang sampai kepada kita, ada al-haq yang sampai kepada kita, maka wajib bagi kita menerima. Kita wajib menerima. Asalkan itu hak, asalkan itu benar. Ya, nah tapi tentunya kita nggak bisa dong tahu itu benar atau enggak kecuali kita punya ilmunya. Jadi ada dua hal yang beda di sini. Menerima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Mencari kebenaran harus selektif, berhati-hati. Tidak boleh dari setiap orang. Ini beda. Ya, saya ulangi lagi. Mencari kebenaran harus selektif. Mencari ilmu harus selektif, harus berhati-hati. Tidak boleh kepada setiap orang. Tapi menerima kebenaran, ya, apabila jelas itu kebenaran, maka wajib diterima meskipun itu dari orang yang kita benci ataupun bahkan ya apabila itu keluar dari ucapannya syaitan. Dalilnya adalah hadis hadis Nabi SAW ketika sahabat Abu Hurairah diminta untuk menjaga gudang makanan, kemudian singkatnya datang syaitan yang mencuri, kemudian di hari ketiga Abu Hurairah menangkapnya, kemudian setan ini meminta agar dilepaskan, lalu kemudian dia diajarkan ya untuk membaca ayat kursi ya supaya bisa dijauhkan dari syaitan.
dari jin. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dia sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Ya, Rasulullah sampai-sampai menyebutkan ya apa namanya syaitan itu dia benar jujur kepadamu padahal dia adalah seorang pendusta. Jadi artinya yang dia sampaikan saat itu adalah suatu hal yang benar. Tapi ya kita nggak bisa tahu itu ya, wallahu taala alam bissawab ya. Taib. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang keliru ataupun yang salah. Ya, kita akhiri majelis kita di siang hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta